tidak mungkin ya, sebetulnya begitu. Makanya nanti orang-orang seperti ini akan memaksakan ingin mengenal kepada Allah, padahal memang tidak bisa. Mengenal Allah, sebenarnya Allah dalam pengertian bihaqikatihi itu tidak bisa, mustahil itu, Pak. Hati-hati Pak, setiap yang Anda ucapkan itu, setiap yang Anda bicarakan itu, pasti akan dipertanggungjawabkan. Ittaqullah, bertobatlah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru nggak ngerti halal haram, bagaimana akan membawa kepada kebaikan? Dia melanggar Allah. Saya tidak perlu bualan tentang mimpimu, saya perlu akhlakmu untuk jadi suri teladan. Selesai. Kembali media sosial dikejutkan dengan kabar terbaru dari Abah Setu yang memunculkan pengakuan mengejutkan dengan menyebut bahwa Abah Setu sudah mati dalam sebuah narasinya. Apakah sebuah kematian fisik atau hanya sebuah pengakuan filosofis yang justru membuat publik semakin meradang di tengah ramainya tanda tanya tentang siapa sebenarnya Abah Setu yang kini gerak-geriknya sedang dipantau para ulama, bahkan MUI yang mulai memberikan perhatian serius. Lantas apa yang sebenarnya Abah Setu ajarkan? Mengapa ia seolah menantang logika iman kita? Inilah poin-poin krusial terkait pernyataan kontroversial Abah Setu yang disebut banyak orang sebuah kebohongan semata. Hingga Buya Yahya menegaskan hal penting soal ini. Selengkapnya, mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Ini si Setu juga ngobrol ya, ada yang bawa jam Rolex harga 500.000 dijual 50 juta. Dia juga mengatakan kurang lebih sudah 1 miliar dia itu korban didawir. Orang datang ke rumah kamu, mau apapun alasannya, kemudian meminta sesuatu dari kamu, itu kan ada hak pada diri kamu, itu ada hak untuk menolaknya. Saya ini nggak bisa menolak, misalkan begitu ya. Terus yang tolol siapa? Kalau kamu sampai nggak bisa menolak itu, masa kamu itu tidak memiliki kuasa atas diri sendiri? Kemudian kenapa yang tololnya kamu, kenapa yang disalahinya orang lain? Sampai berkali-kali kok baru sadar sekarang begitu. Jadi kalau tatkala ada orang mengaku ba'alwi datang ke rumah kamu, mendawir, hei Setu begitu ya. Kalau kamu punya pikiran waras sedikit saja, itu yang pertama kali harus kamu lakukan, itu tanyakan, kamu itu memang benar ba'alwi? Jangan dulu keturunannya Rasulullah SAW. Kamu kan orangnya ketat nih secara ilmiah, harus ada bukti dulu. Mana buktinya mereka ba'alwi itu? Kalau buktinya mereka ba'alwi adalah paspor lah katakan, ada buku kecil yang mana itu adalah buku nasab, yang mana kamu itu tidak percaya karena menurut kamu itu bisa diperjualbelikan, ya jangan percaya. Enggak, saya nggak percaya bukti ini. Buktikan dulu kamu ba'alwi. Oh saya anak anu. Enggak ada kitab sezaman. Coba saya minta bukti yang konkret bahwa kamu itu ba'alwi. Begitu harusnya. Nah kalau misalkan dia tidak bisa mengeluarkan hasil tes DNA, tidak bisa mengeluarkan kitab sezaman bahwa dia itu ba'alwi, kemudian dia mendawir, jangan nisbahkan dawir itu kepada ba'alwi. Ya. Kemudian tiba-tiba kamu itu malah ngasih begitu. Yang tolol siapa? Mengejutkan pernyataan sosok Abah Setu yang muncul dengan prinsip yang sangat berani. Ia berkata, biarlah sesat tapi bahagia. Bagi Abah Setu, meski seluruh dunia memusuhinya dan ia tinggal sendirian dengan pahamnya, ia tidak akan goyah karena sudah merasa bahwa buahnya nyata. Ia mengaku hatinya lebih bersih, lebih tenang dan penuh cinta daripada mereka yang merasa paling benar, tapi hatinya penuh dendam dan kebusukan. Bahkan ia berkata bahwa memamerkan aksi bagi-bagi uangnya sebagai bukti. Katanya si sesat ini kerjanya bagi-bagi duit terus daripada orang-orang yang selama ini menghujat nyatanya miskin harta. Bagi si Abah, ini hanyalah soal resep, maka ia menantang siapapun yang punya resep lebih benar untuk membuktikan hasilnya. Dan yang paling menyita perhatian, bahwa ia mengaku tak takut dihina karena merasa dirinya sudah mati, tidak memiliki apapun, bahkan nyawanya sendiri. Orang ini bilang, orang sekarang itu menjadikan pandangan manusia sebagai kebenaran mutlak. Nauzubillah.
kalimat ini memang sekilas ya kelihatannya benar, tapi sering dipakai untuk menolak ulama dan hadis. Hati-hati Pak, setiap yang Anda ucapkan itu, setiap yang Anda bicarakan itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Ittaqullah, ittaqullah. Bertobatlah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, benarkah ketenangan dan aksi bagi-bagi uang ini cukup untuk membenarkan yang nyatanya gelombang kritikan soal ajarannya kini semakin tak terbendung? Sementara para tokoh mulai membongkar kebohongan di balik kata-kata bijak dan menganggap di antara pernyataan yang sangat tidak masuk akal. Abah Setu mengklaim dulu Nabi Adam lahir di Sukabumi, namun baru-baru ini menurutnya Nabi Adam lahir di India. Pernyataan ini dianggap sebuah kebohongan, sebab mana yang benar dari ucapannya tersebut? Mengaku banyak membantu puluhan juta rupiah kepada para habaib dengan hartanya, padahal menganggap Habib itu palsu dan tidak bisa membuktikan siapa Habib yang ditolongnya tersebut. Hal ini dianggap pakar ekspresi adalah sebuah ungkapan yang sangat diragukan kebenarannya. Lalu ia seolah bisa menjamin masuk surga meski tidak sholat, menyebut kiamat itu tidak ada dan Islam hanyalah budaya Arab, hingga meramalkan kiamat terjadi tahun 2027 bukan lagi sekedar perbedaan sudut pandang, tapi sudah menyentuh pondasi akidah yang sangat sensitif bagi kita semua. Jadi yang harus kita pahami itu bagaimana kita mengenal Allah sebenar Allah. Nah ini sudah tidak mungkin ya, sebetulnya begitu. Makanya nanti orang-orang seperti ini akan memaksakan ingin mengenal kepada Allah, padahal memang tidak bisa. Mengenal Allah sebenarnya Allah dalam pengertian bihaqikotih itu tidak bisa, mustahil itu. Jadi kita ini dulu begitu ya, sebagai orang yang bertauhid harus dari awal merasa humble, merasa tidak mungkin untuk mengenal Allah sebenarnya Allah, itu sudah tidak mungkin. Jadi secara bahasa ini salah ya. Kalau misalkan nanti yang dimaksud Abbas itu kan bukan itu, ya suruh dia menjelaskan apa maksudnya. Nah, tatkala orang ini masuk ke dalam tasawuf, kemudian dia tidak memiliki bahasa Arab yang fasih, atau di dalam pikirannya itu tidak memiliki semantik yang benar, yang bagus, maka akhirnya yang keluar bukan ma'ani, tetapi apa? Takhayyulat. Tidak ada ilmu yang menghancurkan fondasi, tidak ada. Jadi kita kalau mau lihat sesuatu itu atau ilmu itu atau yang dikatakan itu sesat atau tidak, kita lihat apakah itu bertentangan dengan fondasi atau tidak. Makanya fondasinya harus kuat. Jadi yang dikatakan sama Abbas itu ini ngelantur sama sekali begitu ya, kalau mengatakan demikian. Kita tidak boleh hanya bersandar pada logika atau perasaan semata. Kita butuh kompas dari para ulama yang memiliki sanad ilmu yang jelas dan terkait fenomena pengakuan sesat tapi bahagia atau meremehkan syariat. Inilah Buya Yahya yang memberikan penjelasan mendalam untuk kita renungkan. Maka seorang guru itu kan pembimbing. Dari dirinya sudah menjadi suri teladan. Anda ngelihat dia saja sudah Anda ngikuti kebaikan. Maka catatannya dia harus ngerti furu' syariah. Dia ngerti hukum-hukum halal haram. Guru nggak ngerti halal haram, bagaimana akan membawa kepada kebaikan? Dia melanggar Allah. Suatu ketika semoga Allah mengampuni. Suatu ketika ada seorang katanya guru tarekoh luar biasa. Katanya di rumahnya lengkap, ada patung, ada ini dan sebagainya. Kita bingung ini apa? Nah, ini tarekoh apa kira-kira? Nah, semoga Allah mengampuni. Mungkin yang salah yang mengangkat. Cuman yang jadi masalah bukan urusan tarekohnya. Apakah benar itu gurunya? Loh, kok guru menghasut yang lainnya? Guru tarekoh musuhan yang lainnya? Nggak begitu. Justru guru tarekoh ternyata antara guru dengan guru saling tawadhu, saling menyanjung. Antara guru tarekoh dengan guru nggak berani mendahului. Lalu sekarang caci maki ya, tarekoh gombal namanya, tarekoh palsu itu. Idealnya begini, belajar ilmu tasawuf itu adalah setelah Anda mengerti bab-bab yang lain, bab fikih, iman, Islam, tinggalnya tingkatkan makom ihsan, makom tasawuf. Jadi harus punya ilmu. Yang tidak mungkin, makanya ada kita sudah sampai hakikat nggak pakai syariat. Ini ada keblinger nger bener. Masa ada syariat harus serius. Sufi yang sesungguhnya harus seperti kata Imam Junaid, torikot kita adalah diikat dengan sunnah dan Al-Quran. Bukan aneh-aneh. Ini hari ini toriko aneh-aneh. Nah, aja. Kalau sudah ada penyelenehan keluar dari syariat, jangan berguru dengan yang Anda akan tersesat. Pertama, dia ngerti ilmu syariat. Tentunya seorang guru toriko, Anda jangan mencari guru kayak Nabi, nggak ada. Tentu ada kekurangannya. Yang penting dia adalah
Kalau ada salah dia mengakui, insaf, tidak mengagungkan kesalahan, tidak berbohong. Berbohong ada tanda-tanda bohong yang macam-macam, mulai ngaku ketemu Nabi, 25 Nabi, waduh dapat ijazah dari, ada macam-macam, ada yang bohong, ada yang benar juga, tapi kan repot begitu tuh. Cuman Anda sudah menilai kebohongan dan tidak, itu biasanya kita sudah kerasa. Cuman seudon juga nggak boleh, jangan kerasa-kerasa nanti. Ini itu tasawuf itu harus hati-hati ngomongnya nih. Baik, kemudian ihsan, makom ihsan adalah puncak ilmu tasawuf, adalah makom ihsan. Sehingga seorang sufi harus sampai makom ihsan pada akhirnya. Makom ihsan adalah kalau beribadah seolah melihat Allah. Cuman kita tidak bisa melihat Allah di dunia. Kita melihat nanti di surga. Akan tapi hendaknya kita menyadari bahasanya Allah melihat kita. Mau maksiat susah. Mau meninggalkan sholat jamaah ya berat. Bagaimana saya malu dengan Allah? Masa saya ikut torekoh nggak sholat jamaah? Ini gimana ini? Masya Allah. Ada tetangganya fakir. Saya sufi, masa biarin tetangga kelaparan? Saya sufi kok masih ikut orang gunjing? Saya sufi, saya ikut caci maki. Apaan ini? Itu namanya maqam muraqabatullah, maqam muraqabah, merasa dilihat oleh Allah. Itu sufi yang sejati. Hingga saya dikatakan bahasanya kata Yazid Al-Bustami, seorang sufi itu adalah seandainya dibuka hatinya lalu dipamerkan di depan umat, nggak akan malu dia. Kenapa? Zahirnya sama dengan batinnya, bukan munafik, bukan bohongan. Kalau tifa biqalbi, diputar hatinya, nggak akan ada perbedaan. Kita perlu belajar ilmu tasawuf, benar, makasih. Tapi ya tasawuf yang benar, bukan cuman ilmu yang paling digemari oleh orang pemalas adalah ilmu tasawuf. Dia malas belajar, malas ibadah, sudah makom-makoman, sudah makom wali gayanya, sudah masuk kutub Allah, ketemu Nabi Muhammad. Ini bikin pusing orang. Saya tidak perlu bualan tentang mimpimu, saya perlu akhlakmu untuk jadi suri teladan. Selesai. Menurut Buya Yahya, tidak semua sosok yang dipanggil guru ucapannya bisa dibenarkan. Kita harus waspada terhadap bahaya ulama yang menyesatkan, karena mereka seringkali menakutkan daripada kemunculan Dajjal di akhir zaman. Sebab mereka merusak iman dari dalam dengan bahasa yang seolah-olah indah. Maka kita harus lebih cerdas dalam memilahnya, sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa kebenaran tidak diukur dari seberapa tenang seseorang menghadapi cacian, melainkan dari seberapa setianya ia berpijak pada syariat yang telah digariskan. Hati yang tenang memang tujuan, tapi ketenangan tanpa tuntunan hanya ilusi yang menghanyutkan. Maka tetaplah belajar dan tetaplah waspada.